Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula kita bersalawat serta salam kepada junjungan kita, yaitu baginda wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang senantiasa menghantarkan umatnya, yang memperjuangkan umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Jadi pada kesempatan ini saya Muhammad Arham Ismail, mahasiswa IAI As'adiyah Sengkang semester 4. Pada kesempatan ini saya akan mengulas dalam video singkat ini sedikit tentang konsep ijtihad. Langsung saja. Yang pertama, pengertian ijtihad. Ijtihad adalah sendi Islam yang ketiga sesudah Al-Quran dan Sunnah. Menurut harfiah, ijtihad berasal dari kata ijtahada, artinya mencurahkan tenaga, memeras pikiran, berusaha bersungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin. Adapun definisi ijtihad secara umum adalah aktivitas untuk memperoleh pengetahuan hukum syara' dari dalil terperinci dalam syariat. Dengan kata lain, ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum melalui dalil syara'. Orang yang melakukan ijtihad itu disebut dengan mujtahid, dan ijtihad merupakan salah satu dasar dari hukum Islam sesudah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah sebagai dua sumber ajaran Islam, maka ijtihad berfungsi sebagai alat penggeraknya. Tanpa daya ijtihad, kedua sumber itu menjadi lumpuh. Sebab ijtihad menjadi sumber tambahan dalam Islam. Maka dari itu ijtihad menjadi bukti bagi manusia bahwa Islam selalu memberikan pintu terbuka intelek bagi intelek manusia yang selalu mencari-cari, dan bahkan bukan saja diperkenankan, bahkan ijtihad itu diperintahkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakimu fajtahidu thumma asaba falahu ajranani, wa idza hakama fajtahidu thumma akhta falahu ajrun." Apabila hakim menetapkan hukum dengan berijtihad kemudian ia benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Akan tetapi apabila ia menetapkan hukum dengan berijtihad itu dan dia salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad dari Amr bin As. Selanjutnya, ijtihad dan dinamika pemikiran hukum Islam. Ijtihad akan selalu berkembang. Perkembangan itu berkaitan dengan perbuatan manusia yang selalu berubah-ubah. Ijtihad perlu dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat dari masa ke masa. Karena Islam dan umat Islam berkembang dari zaman ke zaman sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam masyarakat itu senantiasa muncul masalah-masalah yang perlu dipecahkan. Dengan ijtihad, hukum Islam dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di setiap zaman. Contohnya, dalam kehidupan kita sekarang ini banyak sekali permasalahan yang kita hadapi yang memang memerlukan ijtihad itu sendiri. Salah satunya masalah jual beli dengan atau tidak dengan akad. Dari perkembangan model transaksi jual beli di Indonesia, akan dijumpai beberapa formulasi. Dalam masyarakat tradisional, model akad jual beli dilakukan dimulai tawar-menawar
kemudian terjadi kesepakatan kedua belah pihak, maka tukar menukar barang atau jual beli tanpa memperhatikan lafaz akad. Berbeda dengan masyarakat tradisional adalah masyarakat modern yang jual belinya dilakukan di supermarket, di mall, yang di sana tidak terdapat tawar-menawar melainkan harga sudah tertera di barangnya. Oleh karena itu, tukar jual beli tersebut yaitu dengan tanpa akad. Dari model transaksi jual beli tersebut, bagaimana dalam perspektif hukum Islam? Maka Ad-Dihlawi menjelaskan bahwa prinsip dalam jual beli adalah adanya perasaan suka sama suka antara penjual dan pembeli, dan jual beli tidak dilakukan dengan akad yang batil. Prinsip ini diambil dari Quran surah An-Nisa ayat 29. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesukamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang kepadamu. Selanjutnya, syarat-syarat ijtihad atau persyaratan yang harus dimiliki mujtahid untuk bisa berijtihad atau diterima ijtihadnya. Yang pertama, menguasai dan mengetahui arti ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran, baik menurut bahasa maupun syariah. Yang kedua, menguasai dan mengetahui hadis-hadis tentang hukum, baik menurut bahasa maupun syariah. Mengetahui nasak dan mansukh dari Al-Quran dan Sunnah, supaya tidak salah dalam menetapkan hukum. Yang keempat, mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma' ulama, sehingga ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma' kesepakatan para ulama. Selanjutnya, mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa, serta berbagai problematikanya, mengetahui ilmu usul fikih yang merupakan pondasi dari ijtihad. Selanjutnya, adapun fungsi ijtihad, yaitu dilihat lebih lanjut. Fungsi ijtihad sendiri terbagi atas 3 macam, yaitu fungsi al-ruju' atau al-i'adah, kembali, yaitu mengembalikan ajaran Islam kepada sumber pokok, yakni Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, fungsi al-ihya, kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman. Yang ketiga, fungsi al-inabah, yaitu pembenahan, yakni membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan tempat yang kini kita hadapi. Jadi, itulah yang sempat saya sampaikan tentang konsep ijtihad. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diambil manfaat darinya, dan mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.